miliki. وعلى كل الحديث في هذا الموضوع يطول وله جوانب مهمة، والجانب الذي تحدثت عنه جانب مهم للغاية ويحتاج كثير من الناس إلى التنبيه عليه حتى لا يغتر. قد قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومراعاة للوقت أجتزئ وأنتقل إلى جانب آخر في هذا الموضوع أذكر فيه خلاصة مفيدة جدا، أرجو من الإخوة الكرام أجمعين أن يتابعوا جيدا ويحرصوا على استيعاب هذه الخلاصة، فإن فيها نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. الخلق في الإسلام باب واسع وعظيم جدا ومجالاته كثيرة، لكن ثمة 4 أحاديث ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها جماع الخلق. 4 أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماع الخلق وجماع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وذلك لما اشتمل عليه كل حديث من هذه الأحاديث 4 من ركيزة مهمة ينبني عليها الخلق، وأذكرها مرتبة حسب ما أراه والله تعالى أعلم فيها من أهمية، وتدرج أيضا في تدرج في التطبيق لهذه الآداب والتحلي بها. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا فيه تنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة ينبني عليها الخلق، ألا وهي صلاح القلب، صلاح القلب وسلامته، بأن يكون قلبا محبا للخير، محبا للإحسان، محبا للكرم، فيه معاني محبة الخير. وقلب لا تكون فيه هذه المعاني ليس صالحا صاحبه للتحلي بالأخلاق، لأن عماد الأخلاق القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا القلب إذا أعطب بالحسد مثلا أو الغل أو الحقد أو غير ذلك من أمراض القلوب، يصبح الشخص الذي قلبه بهذه الصفة ليس صالحا صاحبه لأن يكون متصفا بالأخلاق الجميلة، لأن ما قام في قلبه من خلل يؤثر على جوارحه، لأن الجوارح تبع للقلب. إذن الركيزة الأولى في الأخلاق والآداب صلاح القلب، فيعتني المسلم بإصلاح قلبه ويعتني بأن يجمل قلبه بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، ويبعد عن قلبه ما يناقض ذلك وينافيه، سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق لذلك. وفي الدعاء الماثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Kemudian beliau menyebutkan dari apa yang semua yang disebutkan, bahwasanya pembahasan tentang akhlak itu sangat panjang dan
dia memiliki sisi-sisi yang banyak yang sangat penting yang harus ada sehingga seorang itu dikatakan berakhlak yang mulia. Dan apa yang kita sebutkan itu termasuk hal-hal yang sangat mendasar dan penting yang berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu, di antara hal yang penting yang perlu kita perhatikan, dan ini insyaallah ta'ala merupakan perkara yang sangat bermanfaat dan ringkasan dari apa yang semua disebutkan, bahwasanya kita tidak boleh tertipu dengan perilaku orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, dan janganlah menipu kalian, yaitu berbolak-baliknya orang-orang kafir di semua negeri, arti dengan tingkah laku mereka. Kemudian bahwasanya ringkasan dari apa yang dimaksudkan oleh beliau yang bermanfaat, yang berkaitan dengan akhlak ini, dan insyaallah bermanfaat dengan manfaat yang besar, bahwasanya di dalam Islam atau akhlak di dalam Islam adalah beliau mengulang kembali bahwasanya dia adalah pintu yang luas, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan akhlak itu sangat banyak. Beliau mengatakan, saya meringkas dengan insyaallah menyebutkan 4 hadis yang berkaitan dengan akhlak, dari hal-hal yang asasi yang ditegakkan dengannya akhlak dan adab yang mulia, yang seharusnya seorang muslim mendirikan atau membina akhlaknya di atas hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Dan saya akan menyebutkannya, kata beliau, secara tertib, yang saya menganggap tertib ini berkaitan juga dengan praktik dan juga hal yang lebih utama dan lebih didahulukan ada pada diri seseorang muslim yang berkaitan dengan hadis ini, yang dengannya insyaallah dia akan membina akhlak yang mulia pada dirinya. Pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang artinya, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Hadis ini mengandung akhlak yang dia muncul dalam hati atau diri seseorang, yang dia menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kebaikan hati, di mana Rasulullah SAW mengisyaratkan di dalam hadis tersebut bahwasanya tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Artinya dia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya. Maka hadis ini mewujudkan adanya hati yang baik, yang mencintai kebaikan, yang mencintai ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, dan senang orang lain untuk mendapatkan kebaikan, yaitu hati yang senang orang lain mendapatkan kebaikan dan menjadi baik. Tidak ada padanya kedengkian, tidak ada padanya hasad. Yang hati inilah yang dia siap untuk dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang tampak pada fisiknya atau pada zahir muamalahnya. Oleh karena itu kedengkian dan juga penyakit-penyakit hati yang ada pada hati seseorang, kalau dia ada, maka hati-hati seperti ini tidak cocok untuk orangnya secara zahir akan memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu bahwasanya kebaikan hati dia ikut kepadanya kebaikan daripada anggota badan. Artinya kalau anggota badan itu baik, maka itu mesti muncul karena kebaikan hati secara umum. Dan kebaikan hati itu pasti memunculkan kebaikan fisik itu sendiri. Oleh karena itu kalau seorang muslim dia seharusnya memperbaiki hatinya. Karena dengan baiknya hati, maka insyaallah akan baik juga apa yang muncul dari fisiknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis bahwasanya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik jasad yang lainnya, dan juga kalau dia rusak maka akan juga rusak
jasad yang lainnya, dan itu adalah hati. Dan juga tentu di samping usaha untuk memperbaiki hati dan dia menjadi baik, yang di situ akan muncul juga akhlak yang zahir dari fisik yang baik, dari fisik seseorang, dari akhlak yang baik. Seseorang juga dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu doa agar kita kaum muslimin meminta agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan mensucikan jiwa kita, yaitu hati kita, dan juga diberikan akhlak yang mulia. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه التنبيه على الركيزة الثانية من ركائز الأخلاق، وهي صيانة اللسان، صيانة اللسان وحفظه، وأن الواجب على العبد أن يتأمل فيما سيقوله وينظر في كلامه قبل أن يتكلم. إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا أحجم عنه. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا أحجم عنه. وإن كان مشتبها لا يدري هذا الكلام الذي يقول من الخير أو من الشر، فعليه أن يتقي ما اشتبه عليه من الكلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا من الركائز العظيمة المهمة في باب الأخلاق صيانة اللسان وحفظ المنطق. أما الإنسان الذي منفلت لسانه وليس منضبط ويسارع إلى الكلام ولا يتفكر فيما يقول، ليس مؤهلا إلى أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لأن لسانه سيورطه في أمور كثيرة تتنافى مع الأخلاق. ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، والكلمة تملكها، وإن تكلمت بها ملكتك. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, atau hadis yang kedua yang berkaitan dengan dasar-dasar yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis ini memiliki peringatan kepada kita tentang hal yang sangat penting dari akhlak yang berkaitan dengan lisan, dan juga menjaga lisan. Dan menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk adalah merupakan akhlak yang mulia dan yang wajib, yang harus dilihat dan dilakukan oleh seorang muslim, bahwasanya hendaklah ketika dia ingin berbicara, hendaklah dia melihat apa yang akan dia katakan. Kalau apa yang hendak dia katakan atau yang akan dia katakan itu baik, maka dia ucapkan. Dan kalau apa yang ingin dia katakan itu buruk, maka hendaklah dia meninggalkannya atau tidak mengatakannya. Dan kalau misalnya apa yang akan dia katakan itu samar, atau dia ada kesamaran, apakah dia itu perkataan yang baik atau perkataan yang buruk, maka hendaklah dia tinggalkan. Karena seseorang yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat atau yang samar, maka sungguh dia telah mensucikan bagi dirinya, yaitu agamanya dan juga kehormatannya. Oleh karena itu menjaga lisan dan memeliharanya adalah merupakan akhlak yang mulia. Artinya menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk itu merupakan akhlak yang mulia. Dan seseorang yang tidak bisa mengendalikan lisannya dan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk dan tidak bisa mengendalikan lisannya, orang yang seperti ini tidak pantas dan tidak cocok
dan tidak akan mungkin dan tidak akan cocok dan pas untuk dia siap untuk menjadi orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak dan beradab, dia menjaga lisannya dan memelihara lisannya dari keburukan. Dan kalimah yang belum diucapkan seseorang maka kita memilikinya. Tetapi ucapan atau kalimah yang sudah dikeluarkan oleh seseorang dia tidak memilikinya. Kalau itu perkataan yang baik, maka itu akan bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau itu buruk, maka dia tidak lagi memilikinya untuk mengendalikannya, tentu dia akan juga berakibat buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أوصني قال لا تغضب. وهذا الحديث فيه التنبيه على ركيزة ثالثة مهمة من ركائز الأخلاق، وهي تجنب رعونة النفس. النفس لها رعونات، ولا ينبغي أن تكون هذه الرعونة التي في النفس هي المؤثرة للإنسان في تعاملاته من قول أو فعل، بحيث إن المواقف المزعجة أو المؤسفة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه. فإذا كان الشخص بهذه الصفة المواقف المزعجة أو المؤلمة هي التي تؤثر فيه في تعاملاته أو أقواله أو أفعاله، هذا أيضا ليس مؤهلا لأن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة. والخلق الفاضل لا ينطلق من المواقف التي تزعج النفس أو تؤلم الإنسان، وإنما ينطلق من قاعدة متينة ثابتة عند الإنسان لا تغيرها المواقف. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال، تنبيه إلى ضبط النفس في مثل هذه الحال. قال لا تغضب، بمعنى أن الغضب موقف مؤثر له تأثير سلبي على الإنسان في أقواله إن قال وأفعاله إن فعل، فعليه وقت الغضب أن يتوقف عن الأقوال والأفعال تماما. ولهذا جاء في الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا يتعلق باللسان حال الغضب. في الحديث الآخر قال إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأن هذا ضبط للأفعال، فيحتاج الإنسان في باب الأخلاق تجنب رعونات النفس حتى تنضبط له أقواله وأفعاله. أما إذا كانت المواقف هي التي تؤثر فيه لن يكون في تعاملاته خلوقا، لن يكون في تعاملاته خلوقا. ومن أحسن ما مر علي في وصف الغضب قول أحدهم الغضب أوله جنون وآخره ندم. أوله جنون يعني تصرفات الإنسان حال الغضب تصرفات شخص أشبه بالمجنون سواء الأقوال أو الأفعال، لكن إذا مسك نفسه وقت الغضب دقائق حتى تنطفئ جمرة الغضب ثم بعد ذلك بدأ يتكلم مع من أغضبه أو يفعل مع من أغضبه تجد أفعاله وأقواله منضبطة. إذن من الركائز المهمة في باب الأخلاق ضبط هذا الجانب حتى لا تكون هذه المواقف هي المؤثرة على الإنسان في تعاملاته. Kemudian beliau menyebutkan yaitu hadis yang ketiga tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan engkau marah." Hadis Rasulullah SAW ini sebagai peringatan atau pengingatan tentang hal yang mendasar, yang pokok, yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, dan dari situ dibinanya akhlak yang mulia,
yaitu seorang harus meninggalkan, yaitu sifat kedunguan atau sifat yang tidak terkendali, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan dia marah sehingga tidak bisa mengendalikan diri, dan juga dari kedunguan sikap karena sebab kemarahan tersebut. Karena seseorang kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena marah, itu akan sangat mempengaruhi perilaku dan juga muamalah dia kepada manusia. Oleh karena itu seseorang kalau dia gampang marah pada kondisi atau sikap-sikap tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, maka itu akan mempengaruhi perilaku dia di dalam muamalah dan juga akhlak. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam artian gampang marah pada kondisi-kondisi tertentu dan mudah marah, mudah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menunjukkan kedunguan dirinya, maka orang seperti ini tidak cocok untuk dia ada padanya akhlak yang mulia atau akhlak yang fadilah. Akan tetapi akhlak yang mulia dia ada pada pribadi yang bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan marah. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan peringatan Rasulullah SAW agar kita mengendalikan diri, tidak gampang marah. Karena marah tersebut atau kemarahan seseorang yang tidak terkendali akan mempengaruhi muamalah dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau memberikan tuntunan kepada kita kalau seorang itu marah. Beliau mengatakan, jikalau salah seorang kalian marah, maka hendaklah diam. Karena ketika dia diam berarti dia tidak berbicara. Karena kalau dia marah dan dia berbicara pada saat dia marah dan tidak bisa mengendalikan marah, boleh jadi dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menjauhkan dia dari akhlak yang mulia. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, jikalau salah seorang kalian marah, maka hendaklah dia duduk atau dia berbaring. Karena posisi-posisi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini adalah posisi-posisi yang menjauhkan seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku-perilaku yang dungu, perilaku-perilaku yang tidak terkendali. Artinya kalau orang itu duduk, ya, mungkin ini keluar dari apa yang dikatakan oleh Syekh. Artinya kalau orang itu misalnya marah kemudian dia duduk, mungkin dia tidak akan gampang menendang orang, memukul orang. Tidak seperti orang itu posisinya marah dalam keadaan berdiri. Demikian juga Rasulullah mengatakan kalau tidak juga berbaring. Dan tentu juga orang yang berbaring itu lebih tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal yang dungu karena sebab marah yang ada pada dirinya. Oleh karena itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan marah dan kedunguannya karena sebab marah dan mengendalikan dirinya, maka dia adalah orang yang tidak siap untuk memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling baik yang saya lihat tentang disifatkannya atau sifat yang berkaitan dengan marah. Artinya tidak ada sesuatu ungkapan yang paling baik, kata beliau, yang disifatkan dengannya marah itu sendiri. Beliau mengatakan, marah itu awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Artinya kalau orang marah dan marahnya itu tidak terkendali, dia akan melakukan hal-hal yang gila, hal-hal yang di luar kontrolnya, hal-hal yang di luar kendalinya. Dan akhirnya nanti begitu dia sadar, setelah dia berhenti marah, baru dia hanya merasakan penyesalan. Kemudian oleh karena itu kata beliau, kalau seseorang misalnya dia marah, maka hendaklah dia menahan dirinya, tidak mengucapkan perkataan yang akan mempengaruhi akhlak dia. Dan kalau dia sudah tenang dan berhenti marah, barulah kemudian dia berbicara dan bermuamalah dengan orang lain. Oleh karena itu, di antara hal yang paling mendasar yang penting diperhatikan oleh seseorang yang berkaitan dengan akhlak dari apa yang disebutkan, sehingga orang itu siap untuk memiliki akhlak yang mulia, adalah dia mengendalikan diri dan mengendalikan marah. الحديث الرابع قول
النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث فيه التنبيه على ركيزة مهمة وعظيمة في باب الأخلاق، وهي تجنب الفضول، سواء فضول السماع أو فضول البصر أو فضول النظر أو غير ذلك، فضول الكلام أو غير ذلك. وهذا الفضول إذا وجد في الإنسان أورده موارد مشينة تتنافى مع الأخلاق، ولهذا الإنسان المبتلى بالفضول ليس أهلا مع وجود هذا الفضول فيه أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. وعليه فإن الخلق يتطلب من صاحبه أن يبعد نفسه عن الفضول بأنواعه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأظنه في الجواب الكافي، له كلام جميل نافع عن الفضول وأنواعه وبيان خطورته على الإنسان. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang keempat yang berkaitan dengan dasar ditegakkannya akhlak yang mulia di dalam Islam, yaitu hadis Rasulullah SAW yang artinya dari kebaikan Islamnya seseorang adalah, atau sebagian dari baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau yang bukan merupakan urusannya. Di sini hadis ini memberikan peringatan kepada kita tentang masalah yang sangat penting yang berkaitan dengan akhlak, yaitu agar seseorang meninggalkan yaitu berlebihan atau sikap berlebihan dalam segala hal, baik berlebihan yang berkaitan dengan mendengar, berlebihan yang berkaitan dengan memandang, atau berlebihan yang berkaitan dengan berbicara. Karena berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan, baik itu di dalam memandang, di dalam mendengar, artinya dia memandang yang tidak dia perlu, mendengar yang tidak dia perlukan, dan berbicara yang tidak perlu dan berlebih-lebihan. Dalam hal ini bisa membawa dia kepada perilaku-perilaku yang tidak baik di dalam akhlak. Karena orang-orang yang memiliki sifat berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan, kalau ada pada dirinya, maka dia akan menjauhkan seseorang tersebut dari akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, beliau menyebutkan tentang sikap berlebihan di dalam hal-hal seperti ini, dan juga macam-macam yang berkaitan dengan berlebihan, dan juga bahaya daripada berlebihan di dalam hal-hal yang disebutkan, yaitu berlebihan di dalam berbicara, artinya berbicara dengan hal-hal yang tidak diperlukan, melihat yang tidak perlu, mendengar hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan dan hajat dia. وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Akhirnya beliau menutup dengan doa yang cukup panjang bagi kita semua, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan yang Dia Rabb, Dia memiliki arsy, dan kita meminta dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkataan yang baik dan juga amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan semua urusan kita kepada kita walaupun sekejap, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu bagi kita dan juga memberikan kita akhlak yang mulia, dan memberikan hidayah kepada kita untuk akhlak yang mulia, dan menjauhkan kita daripada akhlak yang buruk. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki dan menjadikan baik penciptaan kita, dan juga agar menjadikan baik akhlak kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dan kepada orang tua kita dan juga kepada kaum muslimin yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan pandangan-pandangan kita dan juga apa yang kita dengar, dan juga doa beliau kepada kita semua yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang beliau sampaikan dari doa-doa tersebut kepada kita semua. Dan kemudian akhirnya beliau menutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.